Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang menelaah karakteristik alat dan bahan. Karakteristik alat dan bahan. 1. Bahan lunak dan bahan keras. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak adalah plastisin, tanah liat, kulit hewan, getah nyatu, flower clay, lilin, gips, fiberglass, dan sabun. Contoh bahan keras adalah kayu, rotan, bambu, biji-bijian, batu, pasir, kerang, besi, kawat, kaca, semen, dan timah. 2. Pewarna kering dan pewarna basah. Pewarna yang digunakan dalam membuat lukisan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pewarna kering dan pewarna basah. Contoh pewarna kering adalah pensil warna, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Contoh pewarna basah adalah cat air, cat akrilik, atau bahan lain yang menggunakan air sebagai pengencer. 3. Alat untuk membentuk, mengukur, dan memotong. Contoh alat untuk membentuk dalam membuat karya seni adalah butsir. Contoh alat untuk mengukur dalam membuat karya seni adalah penggaris. Contoh alat untuk memotong dalam membuat karya seni adalah gunting dan cutter. Indikator pemantik dalam menentukan karakteristik alat. Untuk menentukan karakteristik alat pada suatu karya seni rupa, dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan membantu menemukan alat yang digunakan karya tersebut. Adapun indikator pemantik tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Apakah karya ini dibuat dengan menggunakan alat pemotong? 2. Kira-kira apa saja alat pemotong yang digunakan? 3. Coba lihat lebih dekat dari bekas potongannya, kira-kira apakah itu dipotong menggunakan gunting, atau hanya disobekkan saja, atau menggunakan alat lainnya? 4. Lalu, apakah karya ini juga menggunakan alat pembentuk atau alat gambar lainnya? Indikator pemantik dalam menentukan karakteristik bahan. Untuk menentukan karakteristik bahan pada suatu karya seni rupa, dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan membantu menemukan bahan yang digunakan karya tersebut. Adapun indikator pemantik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Coba perhatikan karyanya, apakah pewarnanya menutupi semua permukaan atau transparan? 2. Apakah pewarnanya rata atau terdapat garis-garis seperti benang-benang halus? 3. Apakah pewarnanya terdapat serbuk-serbuk atau licin? 4. Kira-kira jenis pewarna apa yang dipakai? Karakteristik karya menggunakan pensil warna. Berikut beberapa karakteristik dari karya yang menggunakan pensil warna. 1. Warna cenderung tipis. 2. Kertas masih agak terlihat. 3. Warna tidak terlalu mencolok. 4. Kadang goresan arsiran masih dapat terlihat. Karakteristik karya menggunakan cat air. Berikut beberapa karakteristik dari karya yang menggunakan cat air. 1. Warnanya transparan. 2. Terlihat ada bercak-bercak cipratan warna di kertas. 3. Sapuan warnanya cenderung ekspresif dan dinamis. Karakteristik karya menggunakan krayon. Berikut beberapa karakteristik dari karya yang menggunakan krayon. 1. Warna cenderung tebal dan menutup semua permukaan. 2. Warna cenderung tegas dan mencolok. 3. Remah-remah krayon biasanya masih tampak sebagian. Karakteristik karya menggunakan cat akrilik. Berikut beberapa karakteristik dari karya yang menggunakan cat akrilik. 1. Warna menutup semua permukaan media gambar. 2. Terdapat tingkatan warna yang cukup beragam, mulai dari yang lembut atau soft, maupun yang mencolok atau vivid. 3. Cat dapat dibuat secara blok, ataupun tercampur atau gradatif. Karakteristik karya dengan media campuran. Karakteristik dari karya yang menggunakan media campuran adalah, terdapat kombinasi antara beberapa karakteristik seperti pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan lain-lain.
Demikian penjelasan tentang menelaah karakteristik alat dan bahan.